Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Widi Lestari dengan NIM 2013130064 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menyetorkan setoran PPI tentang bab Thaharah dan sholat. Nah, jadi sholat jamak itu artinya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan melaksanakannya secara bersamaan. Sholat jamak ini terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Untuk jamak takdim itu dilaksanakan di waktu awal, sedangkan jamak takhir yaitu dilaksanakan di waktu akhir. Untuk sholat jamak ini sendiri, untuk jamak takdim, misalnya kita mengerjakan zuhur dan asar, maka dilaksanakannya di waktu zuhur. Sedangkan jamak takhir, semisal kita mengerjakan zuhur dan asar, maka kita melaksanakannya di waktu asar. Untuk niat jamak takdim yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat qashar adalah meringkas sholat fardu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sehingga sholat yang boleh dikosarkan hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, jika kita ingin meringkas sholat asar, maka niatnya usolli fardhol asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar ini bentuk pelaksanaan sholatnya sama seperti jamak takdim dan jamak takhir. Akan tetapi yang awal mulanya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Maka sholat yang diringkas ini hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Sementara sholat maghrib tetap dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Misalnya kita ingin menggabung dan meringkas sholat zuhur dan asar dan kita mengerjakannya di awal waktu, maka menjadi sholat qashar jamak takdim. Dengan niat kita melakukan sholat zuhur sebanyak 2 rakaat dengan niat usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasran lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan sholat asarnya sebanyak 2 rakaat dengan niat usolli fardhul asri majmu'an bil zuhri rakaataini jam'a takdim qasran lillahi ta'ala. Kemudian untuk sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca, atau ketika kita membaca bertemu ayat-ayat sajadah, atau ketika kita mendengar orang lain membaca ayat-ayat sajadah. Nah, tata cara pelaksanaan sujud tilawah yaitu yang pertama niat. Dengan niat nawaitu sujud tilawati rakaataini lil sunnatalillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu sujud sahwi, yang mana sujud sahwi ini kita kerjakan apabila kita lupa. Pertama, ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Kedua, kelebihan rakaat, ruku, dan sujud karena lupa. Kemudian yang ketiga yaitu kita ragu-ragu terhadap beberapa rakaat sudah yang kita kerjakan dalam sholat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kekurangan rakaat atau lupa. Nah, untuk bacaan sujud sahwi ini yaitu subhanallah yanamu wa la yashu. Nah, sujud sahwi ini dikerjakan seperti sujud pada umumnya juga. Sujud syukur yaitu sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau sebagai bentuk syukur atau terima kasih karena kita terhindar dari bencana atau musibah. Untuk bacaan sujud syukur yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat. Yang pertama yaitu niat-niat sholat. Niat sholat yang pertama yaitu niat sholat mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian sholat sunnah wudu. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini yaitu melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, misalnya melakukan sholat sunnah rawatib, sholat zuhur, maka niat
maka niat melaksanakan sholat rawatib sebelum zuhur yaitu Bismillahirrahmanirrahim usolli sunatan zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian apabila dilaksanakan setelah sholat zuhur, maka niatnya usolli sunatan zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu sholat sunnah taubat. Niatnya yaitu usolli sunatan taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian bisa dilakukan secara berimaman dan makmum. Dan sebagai makmum, maka niatnya usolli sunatan taubati rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat tahajud, yaitu usolli sunatan tahajud di rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat duha, yaitu usolli sunatan duha rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, untuk niat sholat tarawih yaitu usolli sunatan tarawihi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk niat sholat witir yang pertama yaitu untuk sholat witir 1 rakaat Bismillahirrahmanirrahim usolli sunatan witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Yang 2 rakaat usolli sunatan witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Untuk yang 3 rakaat usolli sunatan witri thalasa makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat hajat yaitu usolli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian dalam sujud terakhir di dalam sholat hajat kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang bacaannya yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, bacaan ini kita ulang 10 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sapu jagat sebanyak 10 kali, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dilanjutkan dengan niat sholat tasbih yaitu usolli sunatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan sholat tasbih ini sama seperti sholat biasa pada umumnya. Sholat tasbih ini dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, yang mana setiap rakaatnya membaca 75 kali tasbih. Nah, sehingga dalam 4 rakaat itu ada 300 kali tasbih. Bacaan tasbihnya yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, dalam 4 rakaat ini setiap rakaat itu membaca masing-masing surah yang berbeda. Yang pertama, untuk rakaat pertama itu ada surah At-Takasur, yang untuk rakaat kedua ada surah Al-Asr, untuk rakaat ketiga itu Al-Kafirun, dan untuk rakaat keempat itu ada surah Al-Ikhlas. Nah, dalam kita membaca tasbih ini boleh kita bagi-bagi, tidak langsung harus 1 kali. Yang pertama yaitu 15 kali membaca tasbih sebelum membaca surah Al-Fatihah, kemudian 10 kali ketika sudah membaca surah, kemudian 10 kali ketika ruku, 10 kali lagi ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, kemudian 10 kali saat sujud kedua. Nah, maka 75 kali, dan itu diulang sebanyak 4 kali sehingga ada 300 tasbih yang kita baca pada saat sholat tasbih. Nah, kemudian untuk niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Untuk niat sholat gerhana matahari yaitu usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Untuk sholat gerhana bulan niatnya usolli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat istikharah yaitu usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat istisqa yaitu sholat untuk meminta hujan, bunyinya usolli sunnatal istisqa'i rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sekian setoran PPI dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.